Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutin tentang pertemuan sebelumnya, cuma dengan tema yang berbeda. Sebelumnya kita bahas tentang energi baru terbarukan, yang dimana aplikasinya dari teman-teman sendiri banyak mengambil contoh dari energi listrik. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan fokuskan di listrik sendiri. Kenapa di listriknya sendiri? Karena kita nggak akan lepas, kehidupan kita nggak akan lepas dari yang namanya kebutuhan akan sumber energi listrik. Makanya saat ini kita akan mempelajari tema listrik. Kita akan mempelajari apa saja yang ada di listrik, terus gimana caranya kita menghitung muatan dari listrik itu sendiri. Kalau kemarin kalian pelajari tentang menghitung beban biaya yang dikeluarkan dari penggunaan listrik, sekarang kita mempelajari energi listrik itu sendiri, muatan listriknya sendiri itu hitungan seperti apa, kenapa bisa pemakaian TV 10 volt, pemakaian setrika 2 volt kemarin, atau 2 ampere. Nah, kita akan pelajari di tema listrik ini. Saat ini kita akan pelajari tentang temanya lebih ke listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Listrik yang mengalir ini maksud seperti apa? Listrik mengalir ini ya, listrik itu kan dia bekerja berdasarkan arus. Saat arusnya kita hidupkan atau stop kontaknya kita nyalakan, maka ada listrik yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya sehingga bisa menjalankan atau menggerakkan atau menyalakan suatu benda yang dimana benda tersebut dialiri oleh energi listrik itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita memegang kabel listrik yang terkupas, maka kita akan mengalami kesetrum. Itu tandanya bahwa listrik itu mengalir atau listrik itu dinamis. Ada setrum yang mengalir tubuh kita. Nah, listrik mengalir, kita akan di sini kita akan mempelajari cara menentukannya. Menentukan listrik mengalir, yaitu di listrik mengalir ini namanya arus listrik dan arus elektron. Nah, menentunya gimana sih? Nah, kalau untuk arus listrik sendiri itu sendiri adalah arus di mana aliran muatan positif dari potensial tinggi mengalir ke potensial rendah. Itu dinamakan sebagai arus listrik. Jadi arahnya sendiri dari potensialnya yang tinggi ke potensial yang rendah, itu arus listrik. Nah, terus arus elektron dia kebalikan dari arus listrik. Aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Jadi kebalikan. Kenapa sih kita ngomong arus listrik terus kita ngomongin arus elektron? Karena dalam listrik itu terjadi perputaran atau pergerakan dari elektron-elektron yang ada di kabelnya. Nah, sehingga elektron-elektron ini menciptakan arus listrik itu sendiri. Itu. Jadi, antara arus listrik dan arus elektron ini saling berkaitan. Kalau nggak ada elektron, nggak akan ada listrik. Nah, itu. Cuma untuk proses terciptanya listrik ini berbeda dengan proses terbentuknya arus elektron. Kalau arus listrik dari muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sedangkan arus elektron, aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan syarat apa aja sih yang dapat mengalir pada listrik ini sih.
Nah, listrik ini dapat mengalir pada suatu rangkaian yang dimana rangkaiannya itu tertutup, bukan terbuka. Kalau terbuka itu dia seperti saklar lampu yang dalam keadaan mati. Saklar lampu yang dalam keadaan mati itu termasuk dalam rangkaian terbuka, sehingga lampunya sendiri tidak mendapatkan energi, sehingga lampunya tidak nyala. Tapi kalau misalkan rangkaiannya itu adalah rangkaian tertutup, nah listrik itu akan mengalir. Arus listrik ini akan mengalir sehingga nantinya dapat menyalakan lampu. Nah, itu kenapa lampu itu dinyalakan saat saklar kita tekan. Nah, saat saklar kita tekan ada semacam alat tembaga yang tadinya yang ada di tengah-tengah antara sumbu yang satu dan sumbu yang lainnya, sehingga kabel atau tembaganya ini dapat menghantarkan arus listrik untuk menghidupkan lampu. Seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau misalkan ini kita ibaratkan sebagai saklar. Nah, ini saklar ini dalam keadaan mati atau terbuka, dalam rangkaian terbuka. Nah, saat saklar ini kita tutup, kita rapatkan seperti ini, maka arus listrik dan arus elektron itu akan mengalir dan dia akan terus berputar. Dari untuk aliran listrik sendiri atau arus listrik sendiri dari muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, sedangkan arus elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi itu akan mengalir. Nah, sini keterangan lampu akan menyala, arus listrik akan mengalir. Arus listrik ini dapat mengalir jika dalam keadaan rangkaian yang tertutup tadi. Arus listrik ini bisa diibaratkan seperti arus air. Kenapa? Air itu kan bergerak dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Nah, listrik juga sama. Dia tadi saya bilang, dia berpindah dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, ini ibaratkan contohnya arus air. Arus air berpindah dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Nah, sedangkan arus listrik itu berpindah dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, sehingga nantinya di sini akan sama. Nah, akan sama. Kalau arus listrik itu dia harus sama potensialnya. Kenapa potensialnya harus sama? Biar tidak terjadi yang namanya korsleting listrik. Korsleting listrik itu terjadi saat beda potensial itu ada salah satu dari benda A ke benda B ini terjadi perbedaan potensial yang sangat signifikan, makanya tercipta korsleting listrik. Tapi kalau potensial antara benda yang satu dan benda yang lain itu sama, seimbang, ada dari saklar, saat saklar kita hidupkan. Saklar itu kan penghubung. Ada dari sumber listrik, dari PLN ke lampu itu sama, maka nggak akan terjadi korsleting listrik. Tapi kalau misalkan dari PLN, listrik PLN yang token itu, terus kita menyalakan atau kita pencet saklar, ini terus tiba-tiba korslet atau mati lampu, maka terjadi perbedaan potensial. Nah, seperti ini. Ini ada gambar saat terjadinya perbedaan potensial. Perbedaan potensial adalah satu benda ke benda yang lainnya. Di sini dimana bola yang dipegang itu memiliki potensial yang tinggi ketimbang orang tersebut, sehingga menyebabkan orang tersebut jadi setrum. Ini ilustrasi dari perpindahan elektron dan arus listrik. Ini elektronnya ini yang bermuatan negatif masuk ke beda potensial yang tinggi tadi. Arus elektron itu dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi, sedangkan
arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tentu ada penghubungnya. Penghubungnya ini dinamakan sebagai konduktor. Tentu teman-teman sendiri udah tahu dong apa saja benda-benda yang masuk ke dalam kategori konduktor. Kalau konduktor itu kan lawannya isolator. Nah, ini benda-benda yang masuk dalam or. Nah, ini benda-benda ini ada kayu, plastik, aluminium, besi, dan tembaga. Yang termasuk dalam konduktor adalah ini kita nyoba satu-satu ya. Kalau misalkan kayu kita taruh ke sebagai penghubung antara satu dengan yang lainnya, maka lampu tersebut tidak akan menyala karena kayu ini bersifat isolator. Kalau misal plastik kita coba lakuin itu sama, tidak akan menyala karena plastik itu juga bersifat isolator. Aluminium saat kita masukin sebagai penghubung maka lampu itu akan menyala. Nah, saat lampu menyala ini berarti menunjukkan kalau aluminium itu termasuk dalam konduktor. Terus ada besi. Nah, besi juga sama. Maka besi itu juga termasuk dalam konduktor. Nah, apalagi tembaga. Tembaga juga merupakan konduktor yang bagus untuk listrik. Tuh. Nah, ini contoh-contoh dari konduktor dan isolator. Saya ulangi, konduktor itu adalah zat atau benda yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Sedangkan isolator adalah zat atau benda yang juga dapat mengantarkan listrik. Nah, di sini kita kalau ngomongin beda potensial yang tadi, pasti nggak akan lepas dari namanya kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu artinya seberapa kuat tegangan atau seberapa kuat banyaknya muatan. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Penghantarnya itu maksudnya apa? Penghantarnya itu tembaga yang tadi konduktor. Konduktornya itu penghantarnya. Nah, artinya banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Muatan yang mengalir ini contohnya tadi elektron dan arus listriknya itu. Berapa banyak sih elektron atau arus listrik yang mengalir? Nah, itu bisa kita ukur dengan rumus I sama dengan Q dibagi T. I-nya ini sebagai kuat arus listrik. Satuannya sendiri kita pakai satuan internasional adalah ampere. Sedangkan Q adalah muatan, satuannya adalah coulomb. Sedangkan T adalah waktu. Waktu ini second. Jadi kalau misalkan ada soal dalam hitungan menit atau jam, kita rubah dulu ke dalam sekon atau detik gitu. Nah, ini ada contoh soal di mana sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada lampu adalah 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, apakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Jadi di sini misalkan teman-teman itu gitu suka dengan fisika, teman-teman bisa triknya itu bisa melihat dari satuan yang ada di soal. Kalau satuannya ampere, itu apa sih? Satuannya menit itu apa sih lambangnya? Nah, pasti nggak akan jauh-jauh dari satuan itu. Karena kalau kita ngafalin satuan tadi, itu kan cukup mudah daripada kita ngafalin yang ngelibet-libetnya. Nah, di sini satuannya adalah 0,5 ampere. Nah, 0,5 ampere itu apa sih? Dan ternyata saat kita lihat di sebelumnya, 0,5 ampere satuannya adalah termasuk dalam kuat arus listrik. Berarti di soal tersebut kuat arus listriknya adalah 0,5. Di sini teman-teman bisa ngikutin atau bisa nulis sendiri apa saja yang diketahui dan bagaimana jawabannya. Dan di sini teman-teman bisa masukin di I sama dengan 0,5 ampere. Sedangkan waktunya sendiri adalah 2 menit. Nah, 2 menitnya ini kita rubah menjadi detik. 1 menit itu kan 60 detik. Berarti kalau 2 menit itu adalah 2 dikali 60 detik, berarti 120. Nah, I-nya tadi 0,5, sedangkan T-nya
bisa ya, mungkin bisa tulis. Nah di sini I-nya sendiri 0,5 ampere. Sedangkan T-nya sendiri 2 menit. Nah, 2 menitnya ini berarti 2 dikali 60. Kenapa 60? Karena 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 2 menit berarti 2 dikali 60 sama dengan 120. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin dah. Tinggal masukin ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi sendiri kan. Rumus awalnya itu adalah I sama dengan saya ulang. Oke, kita lanjut. Rumus awalnya sendiri adalah I sama dengan Q per T. Kenapa saya tulis di sini? Biar kita nggak mondar-mandir ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Berarti kalau gitu, yang ditanya adalah berapa muatan dari listrik itu. Yang ditanya muatan dari listrik berarti adalah Q. Nah, Q-nya sendiri berapa? Di sini kita Q sama dengan, berarti T-nya naik ke atas. Nah, kalau T-nya naik ke atas berarti Q sama dengan I dikali T. Teman-teman bisa sambil ngikutin ya di rumah. Nah, I-nya sendiri tadi adalah 0,5. Sedangkan T-nya sendiri adalah 120. Nah, untuk menghitungnya 0,5 dikali 120, ada 0,1, ada 0 di belakang, berarti coret aja. Berarti 12 dikali 5. 12 dikali 5 sama juga 60. Berarti jawabannya adalah 60 kolom. Gitu. Nah, semoga teman-teman bisa paham sampai di sini. Kalau misalkan tidak, silakan teman-teman untuk bertanya. Oke. Kita akan lanjutin ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah pengukuran kuat arus listrik. Nah, tadi kuat arus listrik itu sendiri kan bisa kita ukur. Nah, ukurnya ini dengan apa sih? Ada alatnya ternyata untuk mengukur kuat arus listrik. Alatnya sendiri dinamakan sebagai ampermeter. Nah, ampermeter ini biasanya dipasangkan dalam rangkaian seri. Maksud rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sejajar dengan antara ampermeter dan lampu dan tembaga atau penghantarnya ya. Itu harus sejajar. Walaupun rangkaian dari lampunya sendiri paralel, untuk mengukur arus listriknya ini, ampermeternya harus ditaruh sejajar. Tuh. Contohnya seperti ini. Nah, sebelum contoh kita masuk gimana sih cara membaca ampermeter. Nah, di sini ampermeter ini kan nih yang termasuk ke dalam ampermeter itu, kalau misalnya teman-teman lihat dia ada jarum di sini. Nah, jarum ini untuk nunjukin angka dari kuat arus listriknya itu sendiri, angka dari kuat arus listriknya itu sendiri. Nah, di sini di paling kanan adalah skala maksimum yang ada di dalam ampermeter itu sendiri. Nah, kalau tadi yang tengah ini jarum dinunjukin kuat arus listrik dari benda atau dari zat tersebut berapa. Nah, terus yang di pinggir-pinggirnya ini ada batas ukurnya. Fungsinya batas ukur ini apa? Fungsinya batas ukur ini sebagai stabilizer atau stabilitas yang menjaga dia tidak koslet. Tadi kan ada beda potensi antara tinggi ke rendah. Nah,
skala batas ukur ini untuk menyamakan antara beda potensial tersebut gitu. Nah, di sini untuk menghitungnya sendiri ada caranya. Jadi caranya itu untuk mengetahui berapa ampere kuat arus listrik dari suatu benda, dari jarum ini kita harus ngebagi nilai maksimum. Contohnya di sini adalah 37. Sedangkan di sini maksimumnya adalah 100 atau 50 ya. Kalau misalkan yang bawah kita pakai, tadi kan 37 berarti kan pakai yang bawah. Berarti kita pakai 100. Kalau 37 berarti 37 dibagi 100 dikali batas ukur. Batas ukur yang kita gunakan di sini berapa? 10, 1, 5, atau 100 mikro. Gitu. Nah, contohnya di sini 30. Ternyata di sini contohnya 34. 34 dibagi 100 karena yang bawah yang dipakai. Kalau yang atas berarti atas yang dipakai. Sedangkan batas ukurnya yang digunakan adalah 1. Berarti 34 dibagi 100 dikali 1. Jadi sama juga 0,34 ampere. Itu cara membaca ampermeter. Oke, kita ke video selanjutnya, teman-teman. Nah, video selanjutnya adalah tentang beda potensial. Karena dari tadi kita ngomongin beda potensial. Beda potensial apa sih beda potensial itu? Beda potensial itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Nah, ini beda potensial itu adalah energi. Energi di mana kita bisa memindahkan dari benda muatan yang satu ke muatan yang lainnya. Tuh. Nah, ada rumusnya. Tadi rumus kuat arus listrik I sama dengan Q dibagi T. Rumus beda potensial sama dengan V sama dengan W dibagi Q. Gitu. V-nya ini adalah beda potensial dalam satuan volt, sedangkan W ini adalah energi dalam satuan joule, dan Q ini adalah muatan dalam satuan kolom. Tadi di kuat arus adalah I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah kuat arus, Q adalah muatan, dan T adalah waktu. Sedangkan untuk beda potensial adalah V sama dengan W dibagi Q, di mana V adalah beda potensialnya dalam satuan volt, terus W-nya sendiri adalah energi dalam satuan joule, sedangkan Q sendiri adalah muatan dalam satuan kolom. Nah, sampai di sini teman-teman bisa lihat dari pertemuan sebelumnya menghitung nilai pengeluaran listrik. Teman-teman bisa tahu kenapa di listrik itu misalkan disetrikakan ada yang cuma 2 volt atau 5 volt. Nah, itu karena beda potensialnya. Itu menunjukkan beda potensialnya 2 volt atau 5 volt. Nah, kenapa juga kita misalkan kalau teman-teman disuruh untuk beli lampu, orang tuanya lampu itu yang berapa watt. Nah, berapa watt ini nunjukin nanti. Nah, sedangkan dari watt beda potensial juga bisa kita cari nanti lah, tunggu tanggal mainnya. Nah, di sini kita ngomongin beda potensial. Rumusnya adalah V sama dengan W dibagi Q. 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Nah, 1 volt ini untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Itu artinya ya. Di sini ada contoh. Kenapa saya langsung masuk ke contoh? Bisa biar teman-teman lebih gampang untuk memahami tentang listrik dinamis dalam aplikasinya ya. Dan di sini ada contoh sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Baterai-baterai kecil itu adalah baterai-baterai ukuran A3 ya, yang ABC atau alkalin itu yang ukuran standar adalah 1,5 volt. Jika baterai tersebut digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu tersebut. Maka akan ada 50 kolom muatan listrik yang melewati baterai tersebut. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Intinya energi yang dikeluarkan baterai. Tadi rumusnya adalah V sama dengan W dibagi Q. Ingat, W dibagi Q. Diketahui V-nya adalah
berapa? V-nya di sini tadi V itu adalah satuannya volt, berarti V itu adalah 1,5 volt. Wih, maaf. Terus Q. Q sama dengan Q itu tadi adalah muatan. Nah, muatannya adalah 50 kolom. Berarti di sini kita taruh 50 kolom. Nah, untuk jawab, tadi kan rumus awalnya adalah V sama dengan W dibagi Q. Maka, kalau yang ditanya adalah W atau energi yang dikeluarkan baterai, Q-nya tinggal naik ke atas. Berarti di sini adalah W sama dengan V dikali Q. Maaf ya, agak gede. Nah, ini teman-teman bisa langsung masukin. Katakan nggak ada yang dirubah lagi kayak tadi. Satuannya udah sesuai, jadi nggak usah dirubah lagi kemana-mana. V-nya 1,5, W, Q-nya 50. Tadi ada 0,1, berarti nolnya tinggal coret. 15 dikali 5. 15 dikali 5 sama dengan 75 joule. Itu teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu tentang pengenalan energi listrik dinamisnya, tentang kuat arus listrik dan beda potensialnya. Nanti akan ada beberapa soal dari saya tentang kuat arus listrik dan beda potensialnya. Jadi silakan teman-teman simak di grup WhatsApp. Kurang lebihnya, bila ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan via grup. Nanti akan kita diskusikan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.